Oke, selamat pagi teman-teman. Untuk materi kita yang ke-6 ini mengenai competitive advantage ataupun lebih kepada pengembangan koperasi ya, untuk bisa bersaing ya, berdaya saing dan berkelanjutan. Di pertemuan ketiga teman-teman, kalau teman-teman masih ingat, bahwa kita sudah membahas mengenai manajemen koperasi, pendirian dan keanggotaan koperasi. Secara garis besar, inti dari pertemuan ketiga kemarin ya, koperasi itu merupakan bangunan usaha ataupun badan usaha. Otomatis tujuan koperasi itu pasti mencari keuntungan berupa sisa hasil usaha. Namun koperasi juga memiliki watak sosial, sehingga bukan hanya laba ya sebagai tujuan utama, tapi kepada environmental sosialnya ataupun lingkungan sosialnya. Nanti teman-teman akan melihat di sini suatu case yang terjadi di dunia, perkembangan dari manajemen strategik ataupun strategic conceptual discussion. Ini merupakan diskusi mengenai strategik yang sedang berkembang di dunia. Basic definisi of strategy, itu strategi berasal dari kata strategia, itu Yunani ya, yang berarti generalship, keahlian militer, kemudian secara total, kemudian secara umum. Itu bisa kita hubungkan dengan teori ataupun perang Sun Tzu ya, The Art of War, seni dalam berperang. Itu sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Bayangkan, mempelajari ataupun membahas strategik, orang sebelum kita ya, di 500 tahun sebelum Masehi itu sudah membahasnya. Jadi kita jangan mau ketinggalan teman-teman. Kemudian di militer memiliki konsep prinsip yang sama terkait dengan strategi ya. Bisnis ataupun ya usaha itu memiliki konsep yang sama terkait tentang strategik, tapi ada dikotomi strategiknya. Masih ada perdebatan antara strategik atau disebut versus dengan taktik ya. Apakah sama strategik dengan taktik? Nah, hanya saja perbedaannya antara militer dan bisnis. Militer itu tends to destroy ya, cenderung untuk menghancurkan lawan ya, kemudian mengalahkan lawan. Sedangkan bisnis itu lebih kepada coexistence, berdampingan ya, kalau bisa berkolaborasi. Nah, strategi menurut Barney ya, bagaimana mencapai level tertinggi sebuah performance pada pasar ataupun industri di mana ia beroperasi. Hal ini merupakan pemahaman logika dari ekonomi ataupun ekonomi logik, di mana strategi dijalankan dan di mana strategi diimplementasikan. Jadi intinya teman-teman, untuk mencapai competitive advantage ya, berdaya saing dan berkelanjutan, teman-teman harus memiliki strategi. Oleh karena itu, koperasi sebagai soko guru pembangunan ekonomi kita itu harus kita analisis, dan juga kita harus persiapkan strategi apa ya ke depannya agar koperasi tetap eksis gitu ya. Kenapa koperasi tidak eksis? Mungkin kita harus analisis masalah strategi yang sedang diterapkannya. Untuk perkembangan strategi sendiri ya, itu di tahun 1950 strateginya itu masih berkembang. Di saat itu adalah financial budgeting ya, bagaimana membuat planning annual financingnya ya, kemudian menilai investmentnya ataupun investasinya, hanya sebatas itu. Kemudian di tahun 1960 bergerak maju kepada corporate planning ya, sudah bisa melihat rencana 5 tahun ke depan, kemudian sudah bisa meramal ekonomi secara makro. Nah, kemudian tahun 1970 lebih berkembang lagi strategic management. Nah, ini lebih kepada competitive advantage yang tadi saya sebutkan, kemudian source of profit ya,
bagaimana menghasilkan keuntungan ataupun laba. Kalau masih di tahap ini ya pemikiran kita, sampai tahun 1980 ada perkembangan lagi tuh, result based view ya, menciptakan keunggulan kompetitif melalui sumber daya dan kemampuan secara internal. Kemudian di tahun 1990 sampai 2000 itu malah berkembang lagi teman-teman, strategic inovasi, yang dimana ada response dan flexibility ya, successful temporary untuk competitive advantage ya. Jadi menghasilkan ataupun memberikan competitive advantage yang tidak sementara tapi berkesinambungan gitu. Nah sekarang ya yang lagi tren itu teman-teman, social business. Nah karena kekecewaan terhadap kapitalis yang dipegang oleh pemegang saham ya mayoritas, sekarang itu lebih kepada legitimasi lingkungan sosial. Nah ini cocok ataupun sejalan dengan koperasi, yang mana tadi koperasi bukan hanya berorientasi laba, tapi juga memiliki tujuan utamanya itu ya juga untuk legitimasi ataupun lingkungan sosialnya. Menurut saya ini sejalan. Kemudian di dalam proses manajemen strategik, pertama sekali itu harus penetapan ataupun kita harus tahu dulu misinya. Kemudian nanti kita bisa lihat secara objektif baik eksternal analisis maupun internal analisis. Kemudian kita bisa memilih strategik yang tepat setelah kita analisis eksternal dan analisis internalnya. Kemudian setelah kita pilih strateginya, kemudian kita implementasikan atau terapkan strateginya. Kemudian mencapai competitive advantage ataupun bersumber daya kepada competitive advantage ataupun keberlanjutan. Nah untuk figurnya ataupun gambar the source of superior profitability, teman-teman, ini yang dinamakan dengan perusahaan ataupun koperasi ketika mencari keuntungan. Karena koperasi itu adalah bangunan usaha ya teman-teman, otomatis tidak mungkin ataupun mustahil ya, pasti mereka akan bertanya terlebih dahulu, how do you make money? Bagaimana kamu bisa menghasilkan keuntungan ataupun uang? Ya, kita dari rate of return ya, kemudian dibandingkan terhadap cost of capital. Kemudian cost of capitalnya itu untuk mendapatkan duit ataupun dana itu harus lebih kecil dari rate of return ataupun tingkat pengembaliannya ya. Nah, untuk mendapatkan uang ataupun dana ataupun profit, kita harus bisa menekan cost of capital ya, biaya-biaya yang muncul ketika kita menggunakan modal di dalam operasional kita. Oleh karena itu kita harus meningkatkan rate of return ya, tingkat pengembalian hasilnya. Oleh karena itu teman-teman, which industries should we be in ya, bagaimana kita memilih industri ya, industri yang bagaimana yang harus kita pilih, industri yang atraktif ya, yang bergeliat, yang lagi tren gitu. Demikian dengan koperasi. Koperasi bisa memilih sesuatu yang sekarang lagi digandrungi ataupun disenangi oleh banyak orang gitu. Kemudian competitive advantage, how should we compete ya, bagaimana kita bisa berdaya saing ya, ya harus competitive advantage ya, berdaya saing yang berkelanjutan gitu ya. Jangan hanya untuk hari ini saja memikirkan kita bersaing dengan pangsa pasar yang sekarang lagi bergejolak gitu. Kita harus bisa pikirkan untuk keberlanjutan 10, 15 ataupun 20 tahun ke depannya. Koperasi juga harus demikian. Dia harus pikirkan strategik apa agar dia bisa bertahan hari ini dan untuk seterusnya. Oleh karena itu, ada yang dinamakan dengan corporate strategy dan juga ada yang dinamakan dengan business strategy.
Kemudian teman-teman, ini yang saya sampaikan tadi, competing for the present, ya, bersaing untuk hari ini, untuk sekarang gitu ya. Juga harus preparing, ya, persiapan for the future, ya. Kita bisa mempersiapkan untuk masa depan. Oleh karena itu perlu ada gambaran strategi di perusahaan ataupun di koperasi. Untuk saat ini mungkin dia punya strategi yang statis, untuk kedepannya dia harus punya strategi yang dinamis, ya. Jangan statis mulu gitu, nanti bisa tertinggal gitu. Kemudian teman-teman, untuk beberapa informasi, ya, strategi S-plan, ya. Strategi S-plan itu dapat diartikan sebagai kesadaran akan sebuah tindakan, ya. Jadi kita itu memikirkan strategi itu sudah kita rencanakan terlebih dahulu gitu. Kita lakukan secara sadar, jangan taktis, ya. Jangan berpikir bahwa strategi itu muncul seperti pencuri di siang bolong gitu, enggak kita ketahui gitu, ya. Tapi itu sesuatu yang sudah kita rencanakan, pedomannya sudah ada, ya. Kemudian itu pedoman itu bisa menangani situasi ataupun permasalahan. Strategi S-plan juga memiliki karakteristik penting, teman-teman. Strategi itu dibuat sebelum tindakan dilakukan. Strategi dikembangkan secara sadar dan dengan tujuan tertentu. Oleh karena itu, perlu ada wisdom, ya, kebijaksanaan di sini, tingkat tertinggi dari pola pikir manusia. Oleh karena itu sangat dibutuhkan SDM, ya. SDM yang berkualitas. Koperasi juga demikian, teman-teman. Mari kita refleksikan, apa yang terjadi di koperasi sekarang ini? Pasti ada hubungannya, ataupun kita lihat secara holistik. Sumber daya manusia itu penting, teman-teman. Kemudian strategi can be applied. Strategi sebagai rencana dapat berubah menjadi taktik, teman-teman. Makanya tadi, strategi itu berbeda dengan taktik. Atau sebuah manuver untuk mengecoh lawan ataupun kompetitor. Banyak literatur yang berkembang di bidang manajemen strategi, teman-teman. Seperti pada umumnya proses tawar-menawar, bahwa strategi dipandang dengan cara ini dan berfokus pada aspek yang paling dinamis dan kompetitif. Bukan hanya statis, teman-teman. Strategi itu harus bisa dinamis. Kita bisa pakai dia menjadi taktik. Ketika suatu masalah, kita bisa bermanuver, ya. Strategi can be applied. Kemudian strategi S-pattern ataupun pattern. Jika strategi dimaksudkan sebagai rencana ataupun spesifik taktik, maka diusulkan juga strategi itu bisa sebagai sebuah pola, teman-teman. Secara khusus, sebuah pola itu dalam aliran sebuah tindakan. Untuk tahun pertama polanya ini, tahun kedua polanya ini, tahun ketiga polanya ini. Ada, ya, ada blueprintnya, teman-teman. Dalam definisi ini, ya, strategi itu konsisten dalam perilaku, ya, tidak sekarepnya, tidak semaunya gitu. Jadi harus sesuai dengan tujuan. Kemudian strategi Spartan tadi itu sebagai sebuah rencana yang mungkin tidak terrealisasi. Strategi sebagai sebuah pola mungkin muncul tanpa konsep awal, ya. Itu tidak boleh, ya, teman-teman. Strategi itu harus muncul, ya. Harus ada konsep awal. Kemudian strategi itu harus muncul dan mungkin itu bisa terrealisasi. Kemudian strategi exposition. Definisi strategi sebagai sebuah posisi itu memposisikan sebuah organisasi dalam suatu lingkungan. Jika lingkungan itu adalah lingkungan industri ataupun lingkungan koperasi. Koperasi yang memiliki strategi itu bisa kelihatan posisinya di dalam lingkungan organisasinya. Posisi itu dapat dihubungkan dengan jumlah pesaing, ya, berapa banyak jumlah koperasi di situ. Kemudian unit bisnis yang lain selain koperasi yang mempunyai pengelolaan ataupun produksi yang sama, atau dapat dihubungkan dengan pasar ataupun lingkungannya.
Kemudian strategi as perspektif. Strategi sebagai perspektif bukan hanya bagaimana menentukan sebuah posisi ya, tapi bagaimana cara untuk mempersepsikan dunia. Kunci penting dari strategi ini adalah dengan menyebarkan strategi. Misalnya, koperasi itu memiliki budaya ataupun azas kekeluargaan. Itu dipertahankan teman-teman. Dan itu bisa disebarkan menjadi ideologi ataupun budaya, paradigma. Strategi adalah perspektif yang disebarkan oleh anggotanya melalui niat ataupun tindakan. Kemudian teman-teman, ini ada beberapa topik ya, nanti teman-teman bisa pelajari. Tapi yang ingin saya jelaskan selanjutnya adalah mengenai 5 Major Element of Strategy by Hambrick dan Frederickson 2001. Ada 5 faktor ataupun 5 mayor elemen utama ya teman-teman di dalam strategi. Tadi di awal, di slide pertama itu ada disinggung mengenai logika ekonomi ataupun ekonomi logik. Nah, ekonomi logik sendiri, bagaimana kita menciptakan ataupun menghasilkan ataupun memperoleh return ataupun profit, itulah ekonomi logiknya. Tadi koperasi kita sudah bahas bahwa koperasi itu adalah bangunan usaha, otomatis dia seperti perusahaan juga. Oleh karena itu dia perlu ada arena, vehicles, differentiator, staging, dan packing teman-teman. Contohnya IKEA. Arenanya IKEA apa? Arena dimaksudkan IKEA kita ketahui sebagai sesuatu yang stylish ya di dalam produk-produk rumah tangga. Kemudian target pasarnya menengah ke atas. Ya. Kemudian harganya ekspensif, mahal, tapi banyak orang beli gitu. Jadi dia sudah punya arena gitu. Kemudian vehicle-nya. Dia punya apa? Kendaraan yang dia miliki apa gitu. Sepenuhnya IKEA itu memiliki toko yang dimilikinya, ya. Dia buat kursi, IKEA yang memproduksi. Jadi toko itu dimiliki sepenuhnya. Kemudian differentiation. Kita ketahui bahwa IKEA berkualitas dengan harga murah juga. Pelanggan diberlakukan menyenangkan, memenuhi dengan segera. Kemudian staging. Ya. Apa branded ataupun apa yang ditawarkan oleh IKEA itu adalah ekspansi internasional. Dia tidak hanya di dalam negaranya, tapi ekspansi ke internasional. Nah, logikanya ekonomi IKEA, pertama sekali untuk menghasilkan profit ataupun keuntungan return, dia harus bina hubungan yang baik dengan pemasok, mengurangi biaya transportasi dan juga perakitan, sehingga cost of produksinya itu kecil dan memperoleh keuntungan yang besar. Jadi saya kira demikian teman-teman contoh-contohnya. Nanti teman-teman bisa baca lagi slide saya, kemudian teman-teman bisa pelajari melalui media online. Saya kira demikian, saya cukupkan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengimplementasikan ketika teman-teman melihat koperasi saat ini, kemudian merefleksikannya. Untuk tugas diskusi ini mengenai konsep strategi koperasi sekarang. Nanti saya akan buat slotnya di Elita. Selamat pagi, semoga bermanfaat.